Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan syu'uban wa qabaila lit-ta'arrufi bainahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lahum. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum, amma ba'd. Hadratul mukarram, para asatidzah yang saya muliakan, dari segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan terus bisa diberikan istiqomah dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita juga kedatangan tamu dari pengurus PCNO Kota Madia, Mas Agung. Ini juga dulu jamaah aktif Poswan, Pak. Nah, masjidnya dulu alhamdulillah Pospan ikut membantu, karena waktu itu juga dikuasai oleh Wahabi. Masjidnya Al-Kausar ya, Mas Agung. Iya. Saya pikir Mas Agung udah lupa kini. Adanya alhamdulillah bisa kembali silaturahim malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama mewakili pengurus Poswan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa qiyamana wa ta'abudana insyaallah minal aizin wal faizin. Qulu amin antum fi khairin. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita kembali ditakdir oleh Allah bisa kembali bersilatul arham setelah kita bersama-sama alhamdulillah kita menyelesaikan tugas yang oleh Allah diwajibkan untuk kita, yaitu puasa selama bulan suci Ramadan, lalu malamnya sholat tarawih. Dan alhamdulillah kita semuanya juga telah bisa menyempurnakan. Sempurnaannya adalah kita bayarkan zakat fitrah. Janjinya Allah nih Pak, di saat kita ini berangkat menuju ke tempat di mana kita akan menjalankan sholat Idul Fitri, itu sampai dicegatin di pojokan-pojokan yang sampai lewatin itu oleh para malaikat. Malaikat sambil membaca doa yang biasa kita kenal, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Terus sampean masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid, kita ikut sholat Id. Kata Allah nih Pak, kata Allah, malaikatnya dipanggil oleh Allah. Panggilan malaikat itu adalah untuk memberikan kesaksian. Kata Allah begini, wahai para malaikatku,
apakah yang harus aku berikan terhadap hamba-hambaku yang telah bekerja untukku. Itulah sebabnya puasa itu disebut as-shaumu li wa ana ajzi bi. Ibadah yang lain semuanya buat dirinya sendiri. Sholat untuk dirinya, ngoten nggih. Sedekah yo buat, haji untuk baca Al-Quran, semuanya bentuk ibadah itu adalah akan terpulang dan kembali kepada dirinya sendiri-sendiri. Tapi as-shaumu li wa ana azibih, puasa itu adalah buat aku, milikku, untukku, wa ana azibih, dan aku yang akan memberikan balasan. Makanya Pak, di akhirat nanti ada sekelompok kaum yang begitu dibangkitkan dari kuburannya itu berterbangan. Terbangan Pak. Mungkin termasuk sampai nanti yang pada berterbangan. Insyaallah ya Pak. Karena memang janjinya begitu. Begitu berterbang semuanya pada terbang itu, tahu-tahu sudah di depan pintu surga. Terus ditanya, Arifin. Lah kebetulan yang ikut terbang itu kan Pak Arifin loh Pak. Arifin. Ini yang manggil malaikat Pak, bukan saya. Malaikat penjaga surga ya Pak. Arifin, apa kamu itu nggak melihat tadi itu di sana ada hisab, di sana ada jembatan Shiratal Mustaqim? Enggak tuh, kata Pak Arifin. Enggak tuh, aku enggak lihat. Loh, kamu itu jenis manusia, jenis makhluk apa? Malaikat kamu? Bukan. Nabi? Ya bukan. Wali? Wali murid? Wali nikah? Ya bukan, aku bukan wali. Lah terus amalanmu itulah amalan apa? Kok sampai sehebat ini? Tahu-tahu udah langsung terbang, nggak menjumpai segala macam. Apa tuh? Kalau disebutkan ahwalul akhirah, kesusahan di akhirat. Tahu-tahu udah di depan pintu surga. Saya itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Aku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lah amalanmu apa? Amalanku aku baru puasa Ramadan. Karena puasa itu nilainya adalah siri nggih. Siri. Sing poso karo enggak poso itu gak ada sing ngerti, Pak. Pak Alimi itu habis masuk warung siang-siang. Keluar dari warung pura-pura lemes, pulang ke rumah ditanya istrinya, lemes bapak ya puasa. Iya bu, bibirnya dikering-keringin, padahal habis. Gak ada yang tahu, tetangga nggak tahu, istri nggak tahu. Tapi kalau ibadah yang lain ketahuan semua Pak. Sholat yo kelihatan, gitu. Haji yo, apa meneh mau haji, ngundang walimatus safar sebanyak-banyaknya, sebanyak orang tahu, yo. Umroh ya tahu, Jumatan ya tahu. Yang rahasia adalah ibadah puasa. Karena mengamalkan suatu amalan ibadah yang sifatnya rahasia, maka Allah memberikan pahala-pahalanya, pahala rahasia. Gak ada yang tahu jumlah berapa yang diberikan oleh Allah dan disiapkan oleh Allah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu. Di antaranya ternyata itu Pak, sampai nanti bangkit dari kuburan langsung bisa terbang. Tahu-tahu sudah di depan pintu surganya Allah. Kata malaikat, amalanmu apa mas?
poso. Poso niku napa? Imsak. Wah, luar biasa. Itulah yang dimaksud oleh Allah, orang yang telah berpuasa shoma Ramadan wa qoma Ramadan imanan wahtisaban, maka kharajat min Ramadan kayaumi waladatu ummu. Dia persis seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Lah balasannya orang yang suci begini Pak, nggak ada lain kecuali alhamdulillah kita menjadi umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesucian kita terus menerus dijaga oleh agama kita. Sholat 5 waktu. Apa itu? Menjaga dosa di antara sholat satu dan satunya. Begitu Pak, zuhur kita sholat, begitu ke asar di tengah-tengahnya mungkin menjalankan dosa, kita wudhu rontok dosa kita, waktu kita sholat takbir dosa kita rontok, ruku rontok, sujud. Akhirnya di setiap hari orang-orang yang memang menjalankan ibadah sholatnya dengan baik, maka diteruskan dengan puasa Ramadannya dengan baik, tiada lain balasannya adalah minal aidin wal faidin. Wong top Pak, orang paling top. Minal aidin faidin. Yang kedua Pak sekalian, kita udah sempurnakan itu Pak, dosa kita sama Allah selesai, dosa kita sama Allah habis. Insya Allah sudah semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan kita juga demikian, telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ada Pak, dosa yang Allah nggak akan memberikan ampun dan memberikan maaf apabila kita ini melakukan dosa dan kesalahan kepada sesama Makanya kita di sini berinisiatif karena kita kumpul setahun yang lalu bagi barangkali tiap pertemuan itu terkadang ada yang kurang berkenan atau bagaimana, mungkin ada kesalahan-kesalahan di antara kita. Lah kita adakan namanya halalun bihalalin. Napa Pak? Nyebutnya jangan keliru ini. Halal bil halal. Halal bil halal. Kalau halal bil halal apa maknanya? Halal bi halal. Halalun bi halalin. Ada yang meminta maaf sebesar apapun dosa kesalahannya, sampean harus memaafkan Pak. Sampean harus memaaf. Walaupun di dalam syariat Islam itu dibolehkan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kalau ada orang berbuat salah sama kita, ya boleh kita membalas kesalahannya. Nempeleng kita ya ganti tempeleng, itu boleh. Menurut syariat. Tapi kalau menurut hakikat nih, hakikat aliran wong sufi. Sampai udah sufi belum sih? Udah sufi apa baru syariat? Kita ini baru syariat apa udah sufi Pak? Syariat mau nih, sufi ketinggian gitu. Cek dolan duwe, cek dolan nopo-nopo. Sufi konti. Sufi syaratnya benci dunia Pak. Bisa sampean benci dunia Pak? Wong sufi ku syaratnya gak seneng. Buah ini keruakai gak karuan sama dunia kok mau sufi. Sufi apa? Sampai kuburan jadi palsu. Gitu. Bagi. Jadi syaratnya sufi ini ibaratnya gak doyan dunia. Soalnya aliran sufi alirannya waliu. Bagi.
Lah wong ana sing ngaku-ngaku sufi kok senengane ngono lek wih ora sesuai konsep. Gak sesuai uswah hasanahnya Nabi. Pun jadi malam hari ini insyaallah betul-betul kayaumi waladathu ummuh ini akan kita dapati. Kita sudah bersama-sama puasa, malamnya kita tarawih, lalu walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Udah selesai. Sampeyan iki koyo bayi kabeh ya baru lahir. Nggih. Cuman bedane lek bayi niku mulutnya wangi, Pak. Cuman begitu aja. Kalau kita mulutnya wangi juga. Wangi juga nggih. Nah, makanya aku minta jamaah jangan sampai ada ya Pak ya di antara kita yang ada unek-unek yang selama ini kurang unek. Ini dibuang nggih, dibuang jauh-jauh. Pun selesai. Soalnya apa? Orang yang bisa memaafkan dan memberi maaf itu orang beriman. Orang yang betul-betul sadar orang tua punya salah dengan anak, anak punya salah dengan orang tua, tetangga punya salah dengan kita, kita punya salah dengan tetangga, suami punya salah dengan istri, istri punya salah dengan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saudara punya salah dengan kita, kita punya salah dengan saudara. Ustadz punya salah dengan murid. Sampean murid waktu itu Pak. Murid iya. Kiai punya salah dengan santrinya. Pemerintah punya salah dengan apalagi yang seneng maling. Wah, ngurusi itu. Lah itu nanti minta maafnya gimana itu Pak? Maling sampai miliaran gitu. Mana udah maling nggak ngaku lagi Pak. Nyari pengacara, suruh belain. Mestinya yang baik itu Pak, kalau salah itu tetap cepet-cepet diakui, lalu istighfar, lalu mohon maaf. Gitu Pak. No, akibatnya kegedean no sombongi. Gara-gara nek wong loro tok yo. Apa yo? Donal bebek karo entak nyaho itu. Gara-gara mak wong lintir wong loro tok iki. Geger sak donya, Pak. Makanya kalau di rumah tangga pun kita ini nggak bisa menekan ego kita masing-masing, Pak. Kiamat, Pak. Ya. Jadi sampean cepet-cepet kalau kita ini misalnya pernah agak berselisih dengan keluarga, yuk sampean cepet ngakuin mawon. Wis gak ada orang yang sempurna hanya pagi terus selalu ditekan ego kita. Yang terbaik orang yang mendahului minta maaf, orang yang duluan minta maaf. Karena apa? Orang yang duluan berani minta maaf artinya tidak ada perasaan ujub dalam dirinya. Apa itu ujub? Mengagumi dirinya sendiri. Orang lain ya blas gak punya penilaian apa-apa, tapi dianya mengagumi dirinya. Orang sekarang kan gitu, Pak, perasaannya kan. Makanya senangannya viral. Enak foto dikit share, foto dikit share. Kiai Abdul Karim Lirboyo itu foto itu sekali-kalinya, Pak, karena dibohongin sama Mbah Yai Ma'ruf Ali. Dan itu pun sebenarnya bohongnya bohong bener, Pak. Kenapa waktu itu Mbah Abdul Karim mau menjalankan haji? Karena kalau haji nggak ada fotonya, ngurus apa itu, Pak? Paspor ya. Tuh, niku gak iso berangkat. Akhirnya dihapusi. Dan niku pun foto satu-satunya ditemukan itu di dasaran kitab loaan, Pak. Akhirnya untuk rujukan. Lah saiki santrine iku sithik-sithik share. Gendeng viral. Gendeng penghormat. Lah kalau dirinya punya penghormatan nggak usah harus begitu ya dihormati.
Ini nempel, penghormatannya nempel sama orang. Gak usah sampean, gak usah. Dibangi, jauhi yang kayak gitu, nanti menyebabkan kita ini ujub. Menyebabkan apa? Ujub. Dulu Foswan tuh punya foto banyak, bahkan CD banyak, tapi nggak tahu kemana semuanya udah. Karena memang pokoknya ibadah itu ikhlas aja. Insya Allah nanti ibadah ikhlasnya kayak orang buang hajat, kayak buang, gak usah dilihat lagi apa tadi yang keluar, nggak usah. Pokoknya lillahi ta'ala. Karena orang sekarang begitu banyak yang nggak bisa bersyukur terima kasih sesama manusia. Orang-orang yang nggak pandai bersyukur kepada sama manusia sulit bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf lahir batin nih Bang, lahir batin dunia akhirat kalau saya punya salah, perkataan yang kurang berkenan, sampean ngapura nggih Pak. Insyaallah oleh sampean punya salah kalau kula nggih. Aku ndongakne terus Pak yang sampean. Habis sholat tuh aku gak pernah ketinggalan Allahumma fir lil muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Insyaallah akan terus bahkan sejagat raya insyaallah. Karena apa? Memang kewajiban sama Islam minimal bisa mendoakan seperti itu supaya nggak timbul rasa iri, hasud, dengki. Wong sesama Islam kok iri, hasud, dengki. Naudzubillah min. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Mawan istighosah dipimpin kali Pak Rahman, kali Pak Ahmad Ibamat.